Kalau Anda siap, saya akan langsung mengantar Anda ke lokasinya sekarang. Oke, saya siap. Ya, tapi sebelumnya saya akan menutup mata Anda. Silakan dipasang. Ruangan uji nyali kita. Saya akan menyampaikan peraturannya. Ya, Saudari Yuni, Anda akan beruji nyali di lokasi ini selama 2 malam. Dan selama di sini Anda ditugaskan untuk merasakan segala aktivitas gaib yang mungkin saja terjadi. Selama di sini Anda bebas melakukan apa saja. Kami juga menyiapkan perbekalan untuk Anda dan juga cahaya lilin. Karena ini akan menjadi satu-satunya sumber cahaya saat Anda berada di tempat ini. Jika Anda merasakan sesuatu, bisa langsung Anda komunikasikan dengan kami. Ya. Dan apabila Anda merasa tidak kuat berada di tempat ini, silakan melambaikan kamera depan dan kami akan menjemput Anda. Di sini kami menempatkan kamera, ada di depan Anda dan juga di samping sebelah sini, di belakang, sebelah kiri ya. Dan kami harapkan agar Anda tidak bergerak di luar dari jangkauan kamera yang ada di sini. Jadi tetap di ruangan ini. Cukup jelas dengan peraturannya? Cukup jelas. Cukup jelas? Ya, satu hal lagi. Kami juga menambahkan 1 buah helm berkamera sehingga kami dapat melihat apa yang Yuni lihat selama berada di sini. Siap. Suara gong sudah kita dengar. Tanda uji nyali ini sudah dimulai. Ya. Anda siap? Siap. Baik. Saya ucapkan silahkan beruji nyali. Permisi, assalamualaikum. Waduh. Panas. Ke jaket ah. Oke, sekarang kayak ada sesuatu di kuping kanan. Dingin. Selanjutnya, di masih dunia lain. Laron, astagfirullah. Iya. Oke, sekarang kayak ada sesuatu di kuping kanan. Dingin. Ada suara barusan. Suara kayak orang ketawa ya? Sosok seperti apa yang dominan di ruangan uji nyali ini? Yang dominan sosok tubuh besar itu yang tetap berdiri di tempatnya tadi. Spesifiknya berbulu atau bagaimana sosoknya? Berbulu, sedikit berbulu dia, tapi nggak menutupi badan itu, nggak seluruh badan ditutup. Itu salah satu pemimpin dari kelompok kerajaan yang ada di sebelah.
Apa itu? Siapakah? Sekarang badan gue merinding semua. Kayaknya ada yang datang. Silakan, mau nyemil. Wush, Allahu Akbar. Maaf ya. Wow. Maaf, saya duduk deh. Kayak ada suara macan. Saya duduk ya. Waduh. Makan, dimakan, silakan. Ya, waalaikumsalam. Ada suara kayak orang geret-geret apa gitu. Suara orang lagi. Gila. Sih. Frans, ini Ya. ada satu benda juga yang terjatuh tadi terlihat ya, di belakang. Ini apakah Frans menanggapinya sama, bahwa energi yang berputar-putar ini akhirnya menabrak benda-benda yang ada sekitar di ruang uji nyali ini? Ya betul, dari awal saya lihat dia perputaran energinya tadi terkonsentrasi tepat di yang benda yang jatuh tadi itu, karena saya lihat dia dari tadi berputar-putar di situ. Jadi yang menyebabkan bendanya itu jatuh karena sirkulasi udara itu. Ada suara langkah kaki. Aduh. Laron, astagfirullah. Iya. Aduh. Laron, astagfirullah. Iya. Kayak ada yang jalan di atas. Kayak ada yang jalan di atas plafon. Makin menjauh ke sana, ke arah kanan. Untuk auranya sendiri, Frans, melihatnya berwarna apa nih serta kita? Pertama kali dia memasuki ruang uji nyali, saya lihat itu dia auranya berwarna pink. Tapi ketika dia sudah menjalani ada beberapa fenomena, masih agak kemerahan ya. Terus ketika sudah tidak ada fenomena seperti bunyi lagi, itu dia mulai tenang. Jadi dia sekarang lebih menguasai situasi lagi. Aduh, lewat lagi ke sini. Dingin. Tuh kan, dinginnya ke tangan lagi.
berhasil lewat waktunya. Mungkin ada yang ingin dijelaskan selama berada di tempat ini? Deg-degan ya. Terus tadi kayaknya komunikasi gitu ya. Karena saya kan ini terus aksi terus ayo dong gitu. Terus ada di sini. Jadi kayak ada sesuatu yang jegrek gitu lompat ke sana. Tapi kalau kucing dia pasti meong kan. Kalau ini yang mau gitu. Kayak ada suara entah macan entah apa gitu. Baik, nanti kita akan membahasnya kembali di ruang kontrol sebelum saya mengantarkan Anda kembali untuk menguji nyali di malam yang kedua. Nanti kita akan bahas lagi ya. Sekarang kita kembali ke ruang kontrol. Mari silakan. Selamat malam kembali ya, saudari Yuni. Selamat Gimana perasaan Anda dan juga kondisi Anda di menjelang malam kedua ini? ya lebih seger. Lebih segar ya. Saudari Yuni, bisa diceritakan kembali dari awal saat Anda berada di lokasi uji nyali sampai akhirnya saya menjemput Anda. Ya. Ya, pas pertama sih cuma merasa kakinya dingin. Cuma saya masih yang 50-50 nih, dingin karena cuaca atau dingin ada makhluk lain gitu. Terus ada di langit-langitnya itu kayak orang bawa tongkat terus bunyi yang tuh. Dan yang paling bikin saya kaget itu yang di belakang saya. Tiba-tiba kayak ada yang lompat kayak seperti kucing ya, tapi kok nggak ada wujud, dan itu ada suara yang kayak macan atau apa gitu. Itu yang meloncat itu kalau saya lihat itu bukan kucing atau bukan harimau, bukan, tapi dia kecil, tubuhnya kecil, dia loncat lari. Ya, dari Frank. Seperti yang tadi kita lihat sebelumnya, ketika dia memasuki ruangan uji nyali, dia auranya berwarna pink ya. Di saat itu ya memang terlihat ada rasa takut dan juga rasa gairah ingin mengikuti uji nyali. Tapi setelah dia mengalami beberapa fenomena seperti ada suara, dia mulai tuh auranya berubah menjadi warna merah. Di situ rasa takutnya dia mulai dominan karena dia kaget. Ketika berjalan beberapa waktu dia berhasil menguasai emosinya sendiri sehingga pelan-pelan berubah menjadi biru. Jadi dia bisa menguasai dirinya sendiri. Di sini juga kita akan mempreview ya, mana benda seperti terjatuh ya, tertabrak di sini. Kita akan lihat sama-sama. Ya, ini sosoknya Yuda bisa jelaskan? Itu sosok yang tadi kita lihat sebelumnya, sebelum serta masuk. Sosok itu yang menjatuhkan barang itu. Sosok yang saat penelusuran dan juga yang tinggi besar yang dominan di ruangan ini itu yang menjatuh. Baik, ini selama satu malam berada di sana, fenomena apa yang paling Anda takuti? Yang paling bikin saya takut itu yang kaget pas saya lihat itu langsung ngedrop, langsung kan biasanya tadinya sebelumnya saya yang kilir-kilir ngajak ngobrol, itu yang langsung lebih banyak diam, lebih banyak yang ngeliat ke bawah ngeliatin karena bikin sugesti ke diri sendiri, ayo dong kuat. Untuk aura peserta sendiri di malam kedua ini bagaimana? Apa yang Frans lihat? Saya lihat dia dalam kondisi lebih siap dari sebelumnya dan lebih tenang. Jadi warnanya itu biru-biruan. Ya, untuk Mas Yuda, gimana kondisi lokasi kita di malam yang kedua ini? Kondisi lokasi pada malam ini, malam yang kedua ini, itu ada sedikit energi yang lebih dari sebelumnya, dari malam sebelumnya. Energi itu muncul dari tengah, di antara dua ruangan. Itu energi itu agak sedikit lebih kencang di situ. Setelah Anda mengalami dan juga melihat kembali tayangan ulang ya, untuk di malam kedua ini, apa betul Anda merasa lebih siap? Ya lebih siap dan mungkin interaksinya lebih tahu seperti ini wujud yang ada, walaupun saya memang nggak bisa dengan kasat mata, tapi saya coba komunikasi, udah kamu ada di sini gitu. Ya baik, terima kasih Mas Yuda atas penjelasannya dan juga Frans ya. Saya akan langsung mengantar Anda ke lokasi sekarang. Oke, siap. Ya, mari. Sama seperti di malam pertama, di malam kedua ini kembali Anda ditugaskan untuk merasakan segala fenomena yang terjadi di tempat ini. Jika Anda merasakan, bisa langsung dikomunikasikan dengan kami. Ya,
Dan apabila Anda merasa tidak kuat di malam kedua ini, silakan melambaikan tangan ke kamera. Ya, kami akan segera menjemput Anda. Terasa sekali lebih hentingnya. Ya. Suara gong sudah kita dengar, tanda uji nyali ini sudah dimulai. Saya ucapkan sekali lagi, silakan uji nyali. Terima kasih. Paling banget. Iya, jangan lagi. Oh, mungkin suka coklat enak nih. Oh, coba juga tuh biskuitnya. Hah? Apa tuh? Ada suara. Selanjutnya, di Masih Dunia Lain. Aduh, terima kasih. Beneran dipijat loh. Ini bukan saya yang ngerakin. Sumpah demi Allah bukan saya yang ngerakin. Tuh. Ada suara. Gak tahu kalau itu suara apa. Udah lagi suaranya. Aduh. Kenapa? Kok kaki saya digerakin? Oh, suruh pakai sepatu lagi. Benar. Sakit tangan gitu, jangan dong. Kenapa? Kok kaki saya digerakin? Oh, suruh pakai sepatu lagi. Benar. Sakit tangan gitu, jangan dong. Aduh, terima kasih. Beneran dipijat loh. Ini bukan saya yang ngerakin. Sumpah demi Allah bukan saya yang ngerakin. Tuh, lihat. Makasih, udah gak pegal lagi. Apaan baiknya. Sosok seperti apa nih Mas Yuda yang lebih berinteraksi sangat dekat sekali dengan diri peserta? Ini seperti sosok seorang wanita ya, seorang wanita yang ada di ruangan sebelah itu mendekati dan mencoba untuk berinteraksi dengan dia, dipegang kakinya. Saya ngeliat gestur dari wajahnya sendiri sebenarnya masih ada kekhawatiran di sini, Frans. Betul. Auranya itu sepertinya dia berwarna merah. Dia seperti menyimpan kecemasan terhadap sesuatu. Apalagi ketika ada yang memegang kakinya itu dia sudah kondisi emosionalnya sudah lumayan ngedrop sebenarnya. Waduh, ya ada yang digeret jatuh. I've been spending my money in
It's not the same, honey, when you were not around. Ada suara dari arah kanan. Suara cewek kayaknya. Suara cewek kayaknya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kayaknya saya udahan ya. Mas. Lemes, ini Iya lemes. Dari awal kepala saya tuh kayak entah sakit terus gitu sampai yang oke, ada suara semakin kencang dari sana. Kayaknya nggak kuat, badan udah lemes gitu. Terus di sini kayak ada yang gebuk gitu. Kayak ada yang itu kan jendela kaca, kayak ada yang brrrr gitu. Terus ada suara mau. ya baik, pemirsa, kita akan membawa ke ruang kontrol. Ya, gimana nih, saudari Yudi? Sudah lebih tenang sekarang? Ya, udah lebih tenang. Sudah lebih tenang ya. Baik. Gimana sih ceritanya sampai Anda lemas di lokasi nyali tadi? Dari pertama masuk tuh udah, oh iya, biasa aja. Cuman pas duduk kayak di sini nih, di dua ini, bagian dahi kayak nyut seperti itu. Pertama masih, udah hilang sakitnya. Lama-lama makin sakit, makin ke belakang sini. Itu kayak ada yang kayak nyakar dinding gitu, terus ada suara kayak macan lah, terus saya kan sempat senyap tadi, saya ajak ngobrol yang nyanyi nggak jelas gitu. Terus saya bilang kalau kayaknya kalau untuk kilir untuk jalan-jalan itu kayaknya saya lemas gitu, nggak kuat. Dan seterusnya saya nyanyi dan kayaknya ada yang nyanyi. Dari semua itu, apa yang membuat Anda paling takut sehingga Anda akhirnya melambaikan tangan? Kombinasi dari semuanya itu yang bikin saya takut. Mas Yuda tadi juga mengatakan energi yang di malam kedua ini kondisinya di ruangan uji nyali akan sangat ekstrim ya. Prediksinya betul sekali, dan memang apa yang dialami oleh peserta kita memang sangat kompleks di sini. Bisa dijelaskan? Itu dari awal tadi mau masuk, saya bilang dari tengah kan. Dari tengah dia masuk, sementara yang memukul di belakang itu beda. Bukan si Bukan yang perempuan dari tadi. malam pertama, bukan? Tetap dari yang malam pertama, hanya yang mencoba untuk merasuki ini yang perempuan, yang satunya seperti kalah cepat. Dan bagaimana Fras melihat aura peserta saat-saat menjelang peserta melambaikan tangan? Saya lihat aura peserta itu ketika dia ada feeling ada yang nggak benar itu di arah sebelah kirinya dia, itu dia berubah merah, langsung berubah menjadi abu-abu. Dan ketika dia merasa kepalanya sakit di sini, di sekitar kepalanya dia seperti ada lingkaran hitam di kepalanya. Pas barusan Mas Frans bicara tentang Mbak cantik itu, langsung sakit di sini. Masih ada kontak nih, Mas Yuda. Mas Yuda ngeliatnya gimana?
ini baru terjadi, jadi pikirannya masih naik turun, dan dia cepet. Ya, saudara ini bisa dilupakan ya. Oke. Dan gimana pendapat Anda tentang uji nyali ini dan menjadi seorang peserta? Silahkan. Yang saya rasakan takut. Cuma saya mencoba untuk fleksibel dengan situasi yang ada di situ. Saya mencoba tenang, mencoba untuk menguasai diri. Kita harus yakin kita manusia ini makhluk yang lebih sempurna dari mereka semua. Mas Yuda, sepertinya sudah dinetralisir. Insya Allah nggak ada. Tidak apa-apa ya. Agak netral, udah tenang. Saudara Yuni, Anda melambaikan tangan ke kamera ya. Itu tandanya Anda menyerah. Ya, saya Ya, Anda telah gagal melewati uji nyali di malam yang kedua ini. Namun apapun yang Anda alami dan berada di satu tempat asing memang bukanlah satu hal yang mudah. Kami salut Anda mempunyai nyali. Dan kami berterima kasih karena Anda telah berpartisipasi menjadi seorang peserta uji nyali di masih dunia lain. sama-sama, saya juga mau Terima kasih ya. Pemirsa, demikianlah fenomena yang telah terjadi di lokasi kita kali ini dan peserta kita telah gagal melewatinya di malam yang kedua. Saksikan terus petualangan masih dunia lain berikutnya. Iya.